Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2243 sampai bab 2244. Ning Dingdang tiba-tiba menghadapi pertanyaan kakeknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dikombinasikan dengan kata-kata Kian Kiong barusan dan sorot mata kakek yang penuh harap sekarang. Ning Dingdang sudah memikirkan maksud sebenarnya dari kata-kata kakeknya. Sebelum itu, Ning Dingdang sebenarnya telah mempertimbangkan situasi separuh lainnya. Menurut pendapatnya, setidaknya, di antara tuan muda di kota Yanjing, tidak ada seorang pun yang layak untuknya. Adapun Li Fugui, meskipun Ning Dingdang merasa pihak lain adalah pasangan yang cocok untuknya, masalahnya adalah dia dan Li Fugui baru mengenal satu sama lain kurang dari sehari. Waktu yang singkat, bagaimana cara membangun hubungan yang mendalam? Saat Ning Dingdang sedang memikirkannya, Ning Zetian memandang Ning Dingdang dan berkata dengan tergesa-gesa, "Anakku, tolong katakan sesuatu. Apakah kamu mengerti apa yang baru saja saya katakan?" Ning Dingdang tidak dapat menjelaskan apa yang dia pikirkan itu. Dia tersipu dan berkata kepada kakeknya dengan malu, "Kakek, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal semacam ini." Ning Zetian terdiam beberapa saat. Dengan wajah muram, dia berpura-pura marah dan berkata, "Apa buruknya ini? Sudah waktunya laki-laki menikah, dan perempuan menikah. Lagi pula, kamu tidak terlalu muda sekarang. Aku sudah melihat apa yang terjadi dengan Fugui. Jika kamu bisa menjadi wanita kaya, maka keluarga Ning kita tidak perlu khawatir lagi." Ning Zetian buru-buru melihat ke arah Ning Zongseng, berharap Ning Zongseng juga akan berdiri di sisinya dan membujuk Ning Dingdang. Bagi Ning Zongseng, dia lebih bersemangat daripada Ning Zetian untuk berharap Ning Dingdang dan Li Fugui bisa menikah. Selama Ning Dingdang dan Li Fugui bisa berkumpul, saat itu dia akan menjadi ayah mertua Li Fugui. Melihat kepala sekte Tiangang dan sekte Disa sangat menghormati Li Fugui, bukankah kedua orang ini juga akan menghormatinya, ayah mertua Li Fugui, di masa depan? Saat itu, jika keluarga Ning menemui sedikit gangguan, mereka bisa langsung memindahkan bos besar sekte Tiangang dan sekte Disa. Memikirkan hal ini, Ning Zongseng sudah gemetar karena kegembiraan. Dia berbalik dengan tatapan menyala-nyala, menatap putrinya dan berkata sambil tersenyum, "Dingdang, keluarga Ning kami bergantung padamu." Pada saat ini, Ning Dingdang menggigit bibir merahnya dengan erat dan berkata dengan malu, "Ayah, kakek, pernikahan bukanlah permainan anak-anak, seperti yang Anda tahu. Tidak ada dasar emosional antara saya dan dia. Lagi pula, saya tidak memiliki keputusan akhir dalam hal semacam ini." Ning Zong takut. Dia mendekati putrinya dan berkata dengan cepat, "Putriku yang berharga, landasan emosional seperti apa yang kamu butuhkan untuk menikah sekarang? Dengarkan aku, selama kamu bersedia bersama Fugui, hubunganmu bisa perlahan dibina saat itu." Ning Dingdong bingung. Dia menjilat bibirnya yang kering, menundukkan kepalanya dan terdiam selama beberapa detik, lalu mengangkat kepalanya, menatap ayah dan kakeknya dan berkata terus terang, "Anda juga mendengar apa yang baru saja dikatakan Yang Mulia. Ada terlalu banyak wanita di sekitar orang kaya." Dia berbicara dari hatinya. Hal ini menyedihkan bagi Ning Dingdang. Meski mengetahui hal itu, apalagi seseorang yang berstatus Li Fugui, bahkan kakaknya Ning Panan pun biasanya punya banyak pacar di luar. Dan laki-laki dengan status tertentu juga memiliki banyak perempuan di sekitarnya. Tapi ini benar-benar berbeda dari cinta yang dia bayangkan sebelumnya. Di dalam hatinya, yang disebut cinta harus setia. Setialah pada satu orang,
dia bisa menyerahkan dirinya kepada Li Fugui. Tapi prasyaratnya adalah Li Fugui benar-benar memutuskan semua kontak dengan wanita di sekitarnya. Ketika Ning Zongseng melihat putrinya mengatakan ini, dia benar-benar terdiam. Menurutku anak perempuan saya dianggap berasal dari keluarga kaya. Di antara keluarga kaya, yang lain tidak tahu seperti apa cinta itu seharusnya. Tapi sekarang, saya tidak menyangka putri saya begitu naif. Tepat ketika Ning Zongseng hendak membujuknya lagi, pikiran Ning Dingdang berubah. Dia memandang Ning Zongseng dan kakeknya, dan berkata-kata demi kata, "Kakek, ayah, tolong jangan bicarakan masalah ini, tak terhitung jumlahnya." Dan Ning Zongseng jelas tercengang, keduanya terdiam selama beberapa detik. Ning Zetian adalah orang pertama yang berbicara dan berkata sambil tersenyum, Oke, selama Anda tahu apa yang terjadi, tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo cepat." Keluarga Lian yang berada di Hotel Ningan juga mendapat kabar masuk ke Universitas Yenqing. Sekelompok orang bergegas menuju Universitas Yenqing. Universitas Yenqing, di kantor Sun Guangmao, Li Fugui masih mengobrol dengan Hua Duo. Qi Huang, yang jatuh ke tanah, sedang sekarat dan hendak kembali ke barat. Ketika Sun Guangmao mengetahui bahwa kepala dari 4 keluarga besar dan beberapa pemimpin sekte akan datang ke Universitas Yenqing, dia dengan bersemangat memanggil para pemimpin utama sekolah dan mulai mempersiapkan kedatangan orang-orang ini. Di kampus, bagi siswa yang kurang informasi, yang mereka tahu hanyalah ada sesuatu yang terjadi di sekolah hari ini. Namun masalahnya, mereka tidak tahu persis apa yang terjadi. Berbagai rumor pun tersebar. Beberapa orang mengatakan bahwa seorang pemimpin sekolah bunuh diri di kantor kepala sekolah. Beberapa orang juga mengatakan bahwa alasan mengapa begitu banyak orang datang dan pergi ke sekolah hari ini, dan sejumlah besar petugas polisi khusus datang, adalah karena Qi telah membunuh seorang gadis. Setelah berita ini sampai ke telinga teman-teman sekelas Su Wanwan, semua siswa ini menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Karena sebelum berita pembunuhan Su Wanwan datang, mereka melihat Su Wanwan dibawa keluar sekolah oleh seorang gadis bertemperamen luar biasa. Tentu, pimpinan sekolah tidak ada niat untuk menjelaskannya sekarang, apalagi waktu untuk menjelaskannya. Tanpa disadari, waktunya tiba sekitar jam 7 sore. Saat ini, semua siswa sudah tidak berada di kelas. Hampir 1000 siswa memandangi gedung kantor yang secara bertahap menyalakan lampu dan sekelompok budak berpakaian hitam baru yang muncul di sekitar gedung kantor, dan rasa ingin tahu mereka menjadi semakin kuat. Li Fugui masih menunggu di kantor, tidak butuh waktu lama. Dia kemudian mendengar keributan yang datang dari sekitar gedung kantor. Dia membawa Hua Duo ke jendela dan melihat keluar jendela. Melihat ini, Hua Duo mau tidak mau memutar matanya ke arah Li Fugui, dan berkata dengan marah, "Dengar, aku bilang mudah mendapat masalah, tapi kamu masih tidak percaya. Sekarang lebih baik, bagaimana bolehkah saya menjelaskannya?" Li Fugui tersenyum tipis. Dengan belak-belakan berkata, "Apa yang tidak mudah untuk dijelaskan?" Hua Duo menyilangkan tangannya dan bertanya, "Ayo, beritahu saya sekarang, bagaimana rencana Anda untuk menjelaskan masalah ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tunggu sebentar, ayo, secara alami saya akan menemukan cara untuk menjelaskan dengan jelas ketika orang-orang datang." Jadi setelah mendengar Li Fugui mengucapkan kata-kata ini dengan percaya diri, dia hanya tersenyum santai. Tidak butuh waktu lama, keluarga Ning tiba di sekolah lebih dulu. Saat lebih dari selusin mobil hitam diparkir di kampus, ketika Ning Zongseng dan Ning Dingdang membantu Ning Zetian keluar dari mobil, beberapa siswa di sekolah yang mengenali nomor platnya berseru, "Ya Tuhan, lihat! Pemimpinnya sebenarnya kepala keluarga Ning,
Tuan Ning Zetian. Ya Tuhan, mengapa dia datang ke sekolah kita? Lihat, pria tua ini bersemangat dan memiliki kecepatan yang sehat. Dia tidak terlihat sakit sama sekali. Saya tidak tahu, sial, apa yang terjadi dengan sekolah, membingungkan. Persis saat para siswa ini terus berseru, keluarga Jiao, Jiao Wen dan Jiao Pi juga tiba di sekolah. Segera setelah itu, datanglah keluarga Qi dan keluarga Lian. Beberapa kepala keluarga muncul satu demi satu. Hal ini benar-benar membuat para mahasiswa Universitas Yenching heboh. Awalnya, mereka terus berteriak karena terkejut, namun kini, mereka hanya menyaksikan dalam diam. Pada saat yang sama, di kantor Kapten Tim kelima babak ke-6, Song Pingping juga menerima kabar bahwa kepala 4 keluarga besar di kota Yanjing berkumpul di Universitas Yanjing. Setelah dia mengetahui berita itu, Song Pingping tidak kalah terkejutnya dengan para mahasiswa Universitas Yanjing. Ia tidak pernah menyangka kepala dari 4 keluarga besar akan berkumpul dan kuliah di Universitas Yenching. Saat dia mengirim anak buahnya ke keluarga Qi, saat dia berpikir, Li Fugui dan yang lainnya pasti akan terintimidasi oleh keluarga Qi. Tapi sekarang, tidak ada unjuk kekuatan, sebaliknya. Kejadian ini langsung membuat khawatir keempat keluarga besar tersebut. Terkejut, Song Pingping mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, dan kemudian menatap bawahan yang melaporkan situasi di depannya dan bertanya dengan serius. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi tiba-tiba? Tujuan dari kepala 4 keluarga besar yang kuliah di Universitas Yenching itu apa? Serangkaian pertanyaan ini membuat bawahannya tercengang. Dia menarik napas dan dengan cepat menjawab, Kapten, kami tidak mengetahui situasi spesifiknya. Kami hanya tahu bahwa berita itu dikirim oleh Li Fugui. Saya mendengar bahwa dia meminta kepala 4 keluarga besar untuk pergi ke Universitas Yenching untuk berdiskusi tentang tata ruang komersial kota Yanjing dalam beberapa dekade mendatang. Dengarkan ini, Song Pingping sangat marah. Dia tiba-tiba berdiri, menamparkan meja dengan keras, dan mengumpat dengan keras, kamu bajingan, siapa dia? Bisakah dia secara pribadi mengontrol tata letak komersial kota Yanjing? Tim hanya pecundang, kota Yanjing adalah wilayah tim kelima kita, bukan wilayah tim kedua mereka. Song Pingping mengepalkan tinjunya, berbalik 2 kali, dan berkata dengan keras, sekarang beritahu semua anggota tim kelima untuk segera pergi ke Universitas Yenching. Setelah mendengar ini, bawahannya buru-buru berdiri untuk menghentikannya. Kapten, kali ini, lebih baik lupakan saja. Jika saja Li Fugui, kapten tim kedua, datang ke kota Yanjing kali ini, kita hanya akan lewat saja. Itu bukan masalah besar. Tapi kali ini, ada Hua Duo yang datang bersama Li Fugui, dan Hua Duo sekarang menjadi salah satu wakil direktur Biro ke-6. Juga, seperti yang Anda ketahui, dikatakan bahwa Li Fugui memiliki hubungan yang luar biasa dengan Sister Ming, wakil direktur eksekutif Biro ke-6 kami. Bawahannya belum selesai berbicara. Song Pingping berkata dengan lantang, apakah kamu harus bergantung pada hubungan untuk melakukan sesuatu sekarang? Bukankah kamu harus mengikuti aturan? Di kota Yanjing, kami bertanggung jawab untuk menghubungi 4 keluarga besar, bukan mereka. Tim 2. Kota Yanjing, sialan, Heli apa artinya kekayaan? Seorang pria dari daerah pegunungan terpencil benar-benar berani berkuasa. Oke, berhenti bicara tentang omong kosong tak berguna ini. Segera beri aku perintah, dan semua anggota yang kelima tim akan segera berkumpul dan berangkat ke Yan, Universitas Peking. Saya harus meminta penjelasan hari ini. Ketika bawahan melihat ini, mereka kesal, tetapi melihat bos mereka sangat marah, mereka tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa mematuhi. Di dalam kantor kepala sekolah,
Setelah kepala 4 keluarga besar bertukar salam singkat di luar pintu, rombongan memasuki kantor di bawah kepemimpinan Ning Zetian dan Chang Qiong. Qi Guanglu sudah patah hati. Begitu dia memasuki pintu kantor, dia melihat Qi Huang tergeletak di tanah. Melihat cucunya sekarat dan cucu lainnya telah berubah menjadi mayat, Qi Guanglu patah hati. Tetapi di depan Li Fugui dan yang lainnya, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan bergegas terlebih dahulu, memegangi Qi Huang di tangannya, lengan dan kehilangan suaranya. Qi Guanglu menangis keras, tetapi yang lain memilih untuk tetap diam ketika melihat ini. Kecuali keluarga Ning dan keluarga Lian, semua orang di keluarga Jiao dan keluarga Qi pada dasarnya tampak pucat dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, mereka juga mengetahuinya. Kali ini, keluarga Jiao dan keluarga Qi lah yang benar-benar menyinggung Li Fugui. Li Fugui, bagaimanapun, sedang duduk di sofa seperti sebelumnya, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah Qi Guanglu menangis selama 1 atau 2 menit penuh, dia perlahan berdiri dan berkata terus terang kepada Qi Guanglu, "Orang tua, mengapa kamu menangis sekarang? Jika saya mengetahui hal ini, mengapa saya melakukannya? Selain itu, saya sudah menjadi bawahan keluarga Qi Anda. Kasihanilah, jika saya tidak kenal ampun. Haha, apakah ada orang di keluarga Qi Anda yang masih hidup sekarang?" Qi Guanglu dan Qi Taihua sepenuhnya ditaklukkan oleh Li Fugui. Setelah keduanya mendengar ucapan Li Fugui, Qi Taihua adalah orang pertama yang melangkah maju dan berlutut di depan Li Fugui, tersedak dan berkata, "Tuan Li, tolong selamatkan keluarga Qi kami. Kami, keluarga Qi, tidak akan pernah berani melakukan kesalahan apapun kepada Anda lagi." Fugui tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dia berkata langsung pada intinya, "Saya sudah memberitahu Anda tentang keputusan untuk berurusan dengan keluarga Qi Anda. Hari ini Anda akan menyerahkan semua properti Anda kepada Ning Panan dan membiarkan dia mengelolanya. Adapun keluarga Anda dan keluargamu, haha, menurutku dengan aset di tanganmu, tidak apa-apa menjalani kehidupan orang biasa, kan? Tentu saja, kamu bisa terus melawan, tapi jika terjadi lagi, semuanya di dalam dirimu keluarga Qi pasti akan mati." Qi Guanglu menyeka air mata dari matanya. Dia juga melangkah maju dan berlutut di depan Li Fugui. "Tuan Li, saya bersedia menyerahkan semua properti keluarga Qi, tapi ada satu hal. Mohon setujui." Li Fugui dapat melihat sekilas pikiran Qi Guanglu, dan bertanya sebagai balasan, "Anda tidak meminta saya untuk membantu penyembuhan cucu Anda, bukan?" Qi Guanglu tersedak dan berkata, "Salah satu cucu saya telah meninggal secara tragis di tangan Anda, dan cucu yang tersisa akan segera meninggal sekarang. Tuan Li, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang dokter yang ajaib. Saya mohon hari ini Anda menyelamatkan nyawa cucu saya." Bersambung.